Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bumi berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus jaga kesehatan diri ya Nana, sehingga kita bisa terus beraktivitas dan juga bisa belajar ya tentunya melakukan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bu Umi akan menyampaikan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam. Kita masuk di tema 2, subtema 1. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran subtema ini ada di buku tema kalian di pembelajaran 2, 3, 1, 2, dan 5. Anak-anakku, pada video pembelajaran yang Bu Umi sampaikan pada hari ini telah Bu Umi rangkum dan anak-anak boleh menyiapkan alat tulis sehingga jika ada yang perlu dicatat, anak-anak boleh mencatatnya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kemudahan dalam belajar pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Selesai? Baik, kita lanjutkan anak-anak. Pembelajaran kita adalah IPA tema 2 subtema 1. Oke, masih kelas 5 anak-anak ya. Selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama sistem pernapasan hewan, kemudian alat pernapasan pada manusia serta fungsinya ya. Berikutnya proses pernapasan pada manusia. Nah, kita mulai dari yang pertama. Anak-anakku sekalian, sistem pernapasan pada hewan kita tahu bahwa hewan itu memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda, anak-anak. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya ya. Jadi sesuai dengan di mana mereka tinggal gitu ya. Sistem pernapasan meliputi organ pernapasan dan cara kerja organ ya, organ-organ pernapasan. Nah, anak-anakku sekalian, yang akan kita bahas yang pertama adalah sistem pernapasan pada hewan yaitu cacing tanah ya. Nah, mungkin seperti ini anak-anak cacing tanah kalau kalian pernah melihat. Jadi cacing ini bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Nah, permukaan kulit ini anak-anak atau permukaan kulit si cacing ini itu membantu pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, jadi cacing tanah itu bernapas dengan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Makanya kita agak geli gitu anak-anak ya kalau mau pegang cacing karena dia selalu basah dan berlendir gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu sistem pernapasan hewan yaitu serangga. Akan kita bahas yaitu pernapasan hewan maksudnya anak-anak ya. Sistem pernapasan hewan yang kita bahas yaitu serangga. Nah, serangga ini jenisnya ada kupu-kupu, capung, kecoa, kemudian belalang, lebah ya anak-anak ya. Kemudian semut besar atau kroto ya. Banyak sekali anak-anak ya. Nah, ini adalah masuk dalam jenis hewan serangga. Nah, serangga itu bernapas dengan trakea. Ya, trakea itu adalah saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga ya. Nah, cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Jadi masuk melalui lubang yang disebut stigma. Lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, gitu ya. Jadi mungkin stigma ini kalau pada manusia itu hidung gitu kali ya, nak ya. Jadi masuk lewat situ, lewat stigma masuk bumi, kemudian dari stigma itu nanti lalu dimasuk kembali ke
disebarkan lagi oleh si trakea. Nah itu, ini adalah serangga ya. Oke, kita lanjutkan sistem pernapasan hewan berikutnya yaitu ikan. Nah, anak-anakku sekalian tentu sudah kenal ikan ya. Ya sering banget ya kalau kita tinggal di Kalimantan ini tentu banyak sekali ikan-ikan yang sering kita temui ya anak-anak ya, jenis ikan gitu ya. Bahkan anak-anak kan tahu ketika mau makan gitu ya, ketika akan menyantap ikan kalian tentu sudah bisa mengklasifikasikan atau bisa mengelompokkan. Oh ini ikan layang, ini ikan tongkol, ini ikan mujair, ikan emas, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sistem pernapasan hewan pada ikan pasti anak-anak akan sudah kenal ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ikan ya. Ini seperti ikan emas ya anak-anak ya. Siapa yang suka makan ikan emas sangat bagus sekali ya. Nah, ini adalah jadi yang ditunjuk pakai tangan itu yang dinamakan dengan alat pernapasan hewan yang disebut dengan insang. Nah, insang anak-anak ya. Jadi pakai G belakangnya ya. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis. Nah, air yang mengandung oksigen akan masuk ya melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, mungkin seperti itu. Makanya kalau kalian lihat ikan di dalam air gitu ya, maka dia akan selalu membuka mulutnya. Nah, jadi itu proses mereka, maksudnya ikan bernapas ya. Jadi air akan masuk ya, air yang mengandung oksigen itu nanti akan masuk melalui mulutnya. Kemudian, apa namanya, ini ya, lalu, mulut ikan tertutup ya. Nah, ketika tertutup air akan mengalir ke bagian insang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ikan, bernapas menggunakan insang. Nah, jadi insang itu, bentuknya adalah berupa lembaran-lembaran tipis gitu ya. Oke, baik selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi anak-anak ya, amfibi. Nah, anak-anak pasti udah tahu nih amfibi. Amfibi ini terkenal bahwa hewan ini dapat hidup di 2 tempat anak-anak ya. Nah, ada hidup di air dan juga di darat ya. Ya, jadi dapat hidup di 2 tempat gitu ya atau 2 tahap gitu ya. Nah, ini anak-anak yang kita kenal amfibi adalah, katak ya. Nah katak ini, hewan amfibi ini, eee, cara bernapasnya atau alat bernapasnya, bukan cara anak-anak ya, alat bernapasnya ada 2. Nah, ketika dia, telur ya dan berubah menjadi berudu, maka, hewan ini berada di air. Nah, ketika berada di air ya, pada fase berudu ini ya, saat di air, amfibi bernapas menggunakan insang gitu anak-anak ya. Jadi ketika, proses jadi telur ya, kemudian berudu gitu ya. Nah, ini bernapas dengan insang karena apa? Dia hidupnya di air. Nah, setelah menjadi katak berekor, katak dewasa, maka, katak ini ya, hewan amfibi ini, eee, apa, beralih ya gitu ya, bernapasnya menggunakan, paru-paru dan kulit. Karena ketika sudah menjadi katak, maka dia tinggalnya di darat ya, ketika menjadi katak tinggalnya di darat. Sehingga ya, eee, paru-paru dan kulit ya, ketika berada di darat ya. Nah, amfibi ini memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida gitu ya Nana. Jadi amfibi ini cara bernapasnya, alat pernapasannya ada 2, insang dan paru-paru dan kulit. Jadi gini, ketika, katak, masih berupa telur dan berubah menjadi berudu, maka alat pernapasannya adalah insang. Nah, ketika mereka tumbuh menjadi katak, maka insang ini akan berubah perlahan akan, berganti menjadi, organ tubuh, si katak ini akan berubah menjadi paru-paru dan
paru-paru ya, dan tadi tentu kulit. Nah, sehingga ketika mereka hidup di darat ya, si katak hidup di darat, maka, bernapasnya berubah menjadi paru-paru dan kulit, gitu ya, anak-anak ya. Baik, selanjutnya adalah nah ini reptil ya, selanjutnya adalah reptil ya. Ini adalah reptil anak-anak ya, bukan amfibi ya anak-anak ya, reptilia. Nah, jadi reptilia ini, eee, banyak ya anak-anak jenisnya, seperti gambar ada buaya, ada ular, ada penyu, anak-anak ya, ada apa ini, apa ini, apa namanya ya, yang ini anak-anak yang gambar di ini ya, anak-anak pasti udah tahu ini ya. Nah, banyak banyak sekali jenisnya ya anak-anak ya. Ada buaya ya, ada ular, ada penyu ya, banyak sekali ya. Nah, ini, reptil reptil atau reptilia ini anak-anak bernapas menggunakan paru-paru. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Jadi sama ya organnya hidung, tenggorokan, paru-paru. Jadi dihirup lewat 3 organ ini, kemudian dikeluarkan juga dengan 3 organ ini ya. Jadi ada pun anak-anak reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Ini ya seperti Bumi tampilkan ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah burung. Nah, anak-anak pasti sudah kenal nih burung ya. Nah, ini burung merpati anak-anak ya. Nah, siapa yang punya di rumah ya pasti sangat eh, bagus gitu ya. Pasti sangat bagus dan anak-anak pasti sangat apa namanya? Menyukai ya. Jadi jangan lupa untuk diberi makan dan minum sehingga burungnya hidup dengan baik anak-anak ya. Oke, nah anak-anakku sekalian, burung ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, pernapasan burung itu dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara mampu menyimpan udara, anak-anak ya. Jadi eh, ketika burung terbang, maka burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan ya burung bernapas menggunakan anak-anak ya, udara yang tersimpan di pundi-pundi udara gitu ya. Jadi ketika mereka terbang, mereka tidak bernapas dengan paru-paru, tetapi dengan udara yang ada pada pundi-pundi udara, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu sistem pernapasan hewan yaitu mamalia ya. Anak-anakku sekalian, banyak jenisnya mamalia ya, anak-anak. Ciri dari mamalia itu adalah dia melahirkan anak-anak. Nah, melahirkan, jadi menyusui gitu ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, banyak sekali ya. Nah, ini kebetulan dalam bentuk bahasa Inggris ya, anak-anak. Anak-anak boleh nanti cari artinya ya. Cari artinya apa itu red, apa itu mengos, apa itu babon ya, cari ya nanti artinya apa ya. Tapi kalau lihat dari gambarnya pasti udah tahu ya. Nah, anak-anakku sekalian, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, jadi apa namanya, oksigen masuk melalui lubang hidung, ya, kemudian tenggorokan dan juga paru-paru. Nah, karbon dioksida dikeluarkan dengan jalur yang sama gitu ya, sama juga seperti reptilia tadi ya, Nana ya. Nah, jadi mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan dirinya di permukaan apa namanya, di permukaan air ya. Nah, jadi dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara gitu ya. Nah, jadi itu caranya hewan mamalia yang tinggal di air ya. Begitu cara mereka bernapas ya. Oke, baik anak-anakku, ini adalah proses pernapasan pada apa namanya hewan mamalia. Kita lanjutkan ke alat pernapasan pada manusia. Nah, sebentar ya. Oke, ya. Ini ya, anak-anak ya. Nah, alat pernapasan manusia. Anak-anak, alat pernapasan manusia adalah terdiri dari anak-anak ya, hidung, kemudian trakea, trakea itu tenggorokan ya anak-anak ya. Lalu berikutnya paru-paru. Jadi, seperti ini proses terjadinya pernapasan
pada manusia alur pernapasannya anak-anak ya, udara masuk ke tubuh atau yang kita hirup apa anak-anak? Yang kita hirup adalah oksigen ya, oksigen atau O2 masuk ke rongga hidung. Nah, dari rongga hidung akan disalurkan ke tenggorokan atau trakea ya. Nah, ini masih berupa oksigen anak-anak ya. Nah, dari oksigen dari trakea akan masuk ke bronkus anak-anak ya. Nah, bronkus akan mengantarkan oksigen lagi ke paru-paru. Nah, dari paru-paru akan diproses anak-anak akan menghasilkan berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, dari paru-paru akan dibuang ke akan disalurkan ke bronkus ya. Nah, dari bronkus ke trakea atau tenggorokan. Nah, dari tenggorokan kemudian ke rongga hidung, dari rongga hidung lalu dibuang ke luar tubuh berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, dari kalimat Bu Umi nanti anak-anak mungkin boleh membuat skemanya ya, membuat yang dari bagaimana prosesnya ya, dibuat panahnya gitu ya. Oke, pasti anak-anak akan bisa. Oke. Nah, baik itu tadi jadi alat pernapasan manusia, itu ada hidung, kemudian tenggorokan atau trakea dan juga paru-paru. Kemudian udaranya juga dibuang dengan jalur yang sama, masuk dengan jalur yang sama, keluar dengan jalur yang sama gitu ya, tetapi dengan jenis gas berbeda ya, dengan jenis gas udara yang berbeda. Yang dihirup adalah oksigen dan yang dibuang adalah karbon dioksida. Gitu ya, Nana. Oke, baik. Berikutnya adalah fungsi alat pernapasan anak-anak. Nah, jadi ini fungsi alat pernapasan pada manusia ya, Nana. Yang pertama adalah hidung. Apa fungsinya? Ya berikutnya nanti ada trakea dan juga paru-paru. Nah, sekarang kita ke hidung dulu. Fungsinya, jadi hidung ini anak-anak sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian udara disaring oleh rambut hidung ya, oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya hidung, makanya di hidung kita itu ada rambut tipis-tipis ya, Nana. Jadi jangan dihilangkan ya, itu berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran gitu ya. Jadi udara atau oksigen yang masuk ke tubuh kita itu bersih gitu ya. Jadi nanti paru-paru kita juga akan bersih gitu. Nah, berikutnya adalah penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Nah, jadi ini ya Nana ya. Jadi fungsi dari hidung itu juga sebagai penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Untuk apa? Untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi kenapa kita menggunakan masker? Menggunakan masker mulai dari hidung dan mulut karena ini adalah pernapasan kita anak-anak. Jadi hidung bukan hanya sebagai penyaring debu dan kotoran, tapi juga sebagai penyaring berbagai jenis penyakit ya. Nah, jadi seperti sekarang yang terjadi adalah terjadi adanya virus corona anak-anak ya. Nah, itu pentingnya kita menggunakan masker dengan baik sehingga alat pernapasan kita itu terjaga dengan baik gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, berikutnya adalah trakea. Apa fungsi dari trakea atau tenggorokan? Nah, Nana, jadi fungsinya adalah sebagai penghubung antara hidung dan paru-paru. Jadi antara rongga hidung dan trakea itu terdapat yang namanya faring anak-anak ya. Terdapat namanya faring ya. Nah, faring yang merupakan pertemuan, jadi faring ini merupakan pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Jadi kalian bisa meraba ya. Jadi faring itu ada di situ. Ada di rongga hidung dan juga rongga mulut. Bisa nggak bisa ya, namanya nggak bisa kita raba karena ada di bagian dalam sekali gitu ya. Kemudian berikutnya adalah di dalam tenggorokan ini ada laring kan, ada laring ya. Jadi setelah dari faring udara bergerak menuju laring. Nah, di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Nah, udara kemudian bergerak ke trakea gitu ya. Nah, di trakea terjadi
penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru, gitu ya. Ini adalah fungsi dari trachea atau tenggorokan. Nah, berikutnya adalah paru-paru. Nah, di paru-paru ini ya Nana, terbagi menjadi 3 bagian. Ada bronkus, ada bronkiolus, dan juga ada alveolus. Nah, dia punya masing-masing fungsi ya Nana. Apa itu bronkus? Nah, bronkus ini adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, dia punya 2 cabang nih bronkus. Jadi menuju paru-paru menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setiap bronkus itu mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, jadi ini induknya bronkus, anak-anaknya bronkiolus karena dia punya cabang ya anak-anak ya. Nah, di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Kalau anak-anak bisa menggambarkan seperti itu. Jadi nanti dia punya cabang, nanti bronkus punya punya cabang lagi namanya bronkiolus. Nah, di setiap ujung-ujungnya bronkiolus itu ada terdapat namanya alveolus. Nah, inilah fungsi dari alveolus itu adalah sebagai pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Jadi bronkus, bronkiolus, alveolus terdapat pada paru-paru. Ini adalah alat pernapasan pada manusia. Itu ya, Nanda ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak mengerti gitu ya. Nanti boleh dibaca bukunya, kemudian boleh juga mencatat jika merasa ini penting gitu anak-anak ya. Baik, sekarang kita ke lanjutnya anak-anak ya. Jadi proses pernapasan pada manusia ini ada di pembelajaran 5 anak-anak ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tadi udah Bu Umi jelaskan proses alur pernapasan pada manusia dengan menggunakan 3 organ yaitu hidung, trachea dan paru-paru. Nah, anak-anakku sekalian, jadi organ-organ pernapasan dan cara kerja sistem pernapasan yang dimiliki tubuh kita itu sudah Bu dijelaskan di awal tadi ya. Nah, sekarang perlu kalian ketahui bahwa proses pernapasan pada manusia itu ada 2 ya, yaitu proses menghirup dan proses menghembuskan atau menghembuskan ya. Kalian biasa menghembuskan menghirup ya, hembuskan gitu ya. Pernah gitu anak-anak ya. Jadi kalau menghirup kan udah tahu ya, jadi udara masuk ke hidung, kemudian udara ya masuk ke hidung seperti gambar yang Bu Umi, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung ya. Kemudian paru-paru mengembang ya anak-anak, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar ya. Jadi kalau rongga dada membesar itu karena otot-otot berkontraksi gitu ya. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, itu atau mungkin lebih dikenal dengan nama inspirasi gitu anak ya. Nah, jadi gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, jangan salah sebut ya, alveolus. Nah, lalu proses yang kedua, ini menghirup udara ya. Lalu yang kedua adalah proses menghembuskan udara. Nah, jadi prosesnya itu paru-paru mengempis ya. Nah, mengempis, kalau anak-anak pernah lihat balon udara itu mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Nah, udara keluar melalui saluran pernapasan ya. Nah, pernapasan tadi apa? Hidung ya. Kemudian udara dikeluarkan yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya anak-anak? Jadi kalau menghembuskan udara dikenal dengan ekspirasi gitu ya. Nah, anak-anak selain ini, selain proses pernapasan, anak-anakku sekalian perlu diketahui juga bahwa jenis pernapasan pada manusia itu ada 2, ada pernapasan dada ya dan juga ada pernapasan perut. Nah, pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut itu adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Ya, jadi pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersama. Oke, baik. Nah, itu tadi pelajaran kita, pelajaran anak-anak kelas 5 di tema 2 subtema 1 di pembelajaran
1, 2, dan 5. Mungkin itu saja dari Bu Umi. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.